Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sifat as-samad. Yang mana sifat as-samad ini masih berhubungan dengan wahdaniyat atau ahad Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan ikhlas. Supaya kita ini ikhlas, salah satu caranya adalah dengan memahami sifat ahadnya Allah atau wahdaniyatnya Allah. Coba kita pikirkan, renungkan surat Al-Ikhlas. Apakah di dalam surat Al-Ikhlas ada kata-kata ikhlas? Tidak ada. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa, Maha Esa. Allahus Samad, dan Allah memiliki sifat as-samad. Kita akan bahas juga nanti sifat as-samadnya. Supaya kita bisa ikhlas, maka kita harus paham sifat wahdaniyat Allah, sifat ahadnya Allah. Dan supaya kita paham sifat ahadnya Allah, maka kita harus mengerti dulu sifat as-samadnya Allah. Tidak bisa ikhlas secara sempurna sebelum mengerti ahad, dan tidak akan mengerti ahad dengan sempurna sebelum kita mengerti as-samad. Kemarin disebutkan dalam kan munfasil, dalam af'alnya Allah, dalam perbuatannya Allah, bahwa yang memiliki perbuatan hanya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Berarti hanya satu zat saja yang memiliki perbuatan. Siapa? Allah. Manusia berjalan, berjalannya milik Allah. Manusia menggerakkan matanya, gerakan mata ini milik Allah. Artinya kita jalan dijalankan Allah, kita bergerak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah digerakkan oleh Allah. Hanya satu saja zat yang menggerakkan itu semua. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sekutu di sini bisa jadi Tuhan yang lain. Dan juga sekutu di sini termasuk kemampuan kita. Ketika kita berpikir bahwa saya bisa ibadah itu karena kekuatan saya, karena keinginan saya, berarti kita sama saja menyekutukan Allah dengan kekuatan kita, menyekutukan Allah dengan keinginan kita. Padahal keinginan kita dari siapa? Dari Allah. Kekuatan kita dari siapa? Dari Allah. Jadi semuanya bersumber dari satu zat. Siapa? Allah. Maksudnya ahad. Untuk mengerti ahad ini kita bahas as-samad. Apa arti as-samad? As-samad ini jangan diartikan Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Atau jangan juga diartikan Allah tempat meminta. Allah tempat. Jangan diartikan seperti itu. Tapi artikanlah as-samad, Allah adalah zat. Allah adalah ilah yang mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Begitu ya mengartikannya. Allah adalah ilah atau Tuhan yang mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Kita contohkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan batu dan juga malaikat. Ini contohnya. Alam semesta ini ciptaan Allah semuanya. Untuk memahami as-samad, di antara contoh makhluk yang Allah ciptakan adalah batu dan juga malaikat. Batu ini dari golongan makhluk yang derajatnya rendah, sedangkan malaikat ini adalah makhluk yang derajatnya mulia. Batu hidup. Pernah mendengar batu hidup? Ada namanya batu mati, ada namanya batu hidup. Ini batu hidup bergantung pada siapa?
kepada Allah. Batu hidup bergantung kepada Allah, maka manusia pun bergantung kepada Allah dalam kehidupannya. Maka manusia pun tidak bergantung kepada makanan sebenarnya, tidak bergantung kepada nafas sebenarnya, tapi mereka ini bergantung kepada Allah. Hanya satu saja manusia ini bergantungnya kepada siapa? Allah. Tidak kepada yang lain. Jadi seluruh makhluk hanya bergantung kepada satu zat, kepada satu ilah. Siapa itu? Allah. Tidak bergantung kepada makanan, tidak bergantung kepada tidur, tidak bergantung kepada nafas. Karena batu pun tidak makan, tidak minum, tidak bernafas, tapi hidup. Bergantungnya kepada Allah. Allah juga menciptakan malaikat. Malaikat hidup? Hidup. Makan tidak? Tidak. Tidur tidak? Tidak. Malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Tapi malaikat hidup. Berarti hidupnya malaikat bergantung kepada Allah, bukan kepada makanan. Artinya apa? Seluruh makhluk ini semuanya bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada makan, minum, tidur, istirahat, bernafas, jantung, paru-paru, bukan. Yang terjadi sekarang ini hanyalah kebiasaan. Kebiasaan kalau orang jantungnya sehat, ya maka hidupnya sehat. Paru-parunya sehat, ya dia sehat. Kalau orang makan biasanya kenyang, biasanya. Maka kalau orang Sunda kan bagus kata-katanya. Ketika orang sakit, nih minum obat ini, biasana sok cager, biasanya suka sembuh. Nih minum obat mah, biasanya mahnya langsung sembuh. Biasanya, bukan suatu kepastian, bukan satu hukum kalau minum obat pasti sembuh. Habis makan pasti kenyang. Ini bukan kepastian. Tapi itu hanya kebiasaan. Biasanya seperti itu. Jadi seluruh makhluk ini bergantung hanya kepada satu zat saja. Seluruh makhluk hanya bergantung kepada Allah. As-Samad tadi. Dan hanya satu-satunya zat yang wajib semua makhluk bergantung padanya. Siapa? Allah. Maka orang ini akan ikhlas. Kenapa? Karena dia akan berpikir, perbuatan saya dibuat oleh Allah, saya berjalan dibuat oleh Allah. Maka ketika dia sholat pun akan merasa saya sholat ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatannya, bukan karena keinginannya. Jadi untuk apa saya sombong? Orang ini bisa sedekah bukan karena kaya, bukan karena dia punya uang. Tapi orang bisa bersedekah bergantung kepada Allah. Ketika seseorang punya uang dan tidak dibantu oleh Allah, tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bersedekah, walaupun uangnya miliaran, dia tetap tidak akan mau menyedekahkannya walaupun hanya 10.000. Karena ibadah ini bergantung kepada Allah. Begitu juga dengan maksiat. Seseorang menjauhi maksiat, dia bergantung kepada Allah. Ketika seseorang ini tidak maksiat, berarti Allah memberikan taufik dan hidayah pertolongannya kepada dia supaya dia tidak berbuat maksiat. Bukan karena dia berada di dalam suasana yang baik, tetapi dia butuh kepada Allah. Karena walaupun dia berada dalam lingkungan yang baik dan pertolongan Allah tidak ada, dia tetap bisa berbuat maksiat pada saat itu. Mungkin dia akan keluar mencari suasana yang buruk.
dia keluar untuk mencari maksiat. Karena di lingkungan yang baik dia susah maksiat misalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongannya supaya orang ini tidak maksiat, walaupun berada di dalam lingkungan yang sangat buruk, dia tetap akan taat pada Allah dan jauh dari maksiat. Siapa contohnya? Siti Asiyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Istrinya Fir'aun. Tapi beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Berada di rumahnya Fir'aun. Coba bayangkan, satu orang. Sedangkan lingkungannya semua musuhnya Nabi Musa. Tidak beriman kepada Allah. Tapi Allah tetap memberikan taufik dan hidayahnya, pertolongannya kepada Siti Asiyah. Jadi beliau tetap beriman kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, kita bisa menjauhi maksiat. Ini kita bergantung kepada Allah. Ketika kita bisa ibadah dan kita bisa meninggalkan maksiat, itu semata-mata karena Allah berikan pertolongan kepada kita. Allah gerakan kita supaya kita ini tidak maksiat dan tetap beribadah. Jadi As-Samad, bergantungnya benar-benar kepada hanya satu zat saja, yaitu Allah. Mafhum? Orang bisa hidup bergantung kepada Allah. Orang bisa kenyang bergantung kepada, bukan bergantung kepada makan. Terus kita bilang, kalau gitu saya nggak usah makan, Ustadz. Yang mengenyangkan kan Allah. Silakan. Tapi kan hukum kebiasaan. Kalau orang nggak makan lapar, terus-terusan lapar bisa sakit, terus-terusan sakit bisa mati. Ini kan hukum kebiasaan, bukan kepastian memang, tapi kebiasaannya seperti itu. Sekali lagi pahami ya sifat As-Samad ini, supaya ibadah kita ini benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah bersembunyi, bagus kan, sehingga kita tidak dilihat, sehingga amalan kita tidak diketahui oleh orang lain, sehingga kita ikhlas. Tapi kalau kita paham sifat As-Samad, walaupun kita beramal di depan umum, di depan banyak orang, kita bisa ikhlas. Kenapa? Karena pikirannya berpikir bahwa saya bisa amal ini karena Allah. Jadi untuk apa saya sombong? Untuk apa saya bangga diri? Saya bisa beramal ini karena Allah, bukan karena kemampuan saya. Faham sampai sini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.